wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada majelis ilmu kita. Mudah-mudahan makin tambah ilmu yang kita miliki dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rutin menghadiri majelis ilmu, insyaallah kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Dengan rajin hadir di majelis ilmu, pemahaman kita menjadi lebih baik. Dengan ilmunya yang bertambah, ibadahnya makin sempurna dari hari ke hari. Dengan ibadah yang makin sempurna, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmatnya insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dimasukkan ke dalam surganya, dibahagiakan kehidupannya dunia dan akhirat, dan dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Semoga yang hadir pada malam hari ini dan mengikuti kajian kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, penghasilannya minimal 500 juta per bulan semuanya. Allahumma amin. Semoga semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Tapi kakek kalau lah buka coronanya lah selesai. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah dari mara bahaya, bencana, bala, virus, corona, wabah, dan sesuatu yang membahayakan lainnya. Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hfadhna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kita banyak kenikmatan yang tidak terhitung, tidak terkira. Kalaupun kita mencoba menghitung seluruh nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, yang sampai saat ini kita masih berada di atasnya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam iman dan Islam sampai ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Bahkan nikmat iman dan Islam ini nikmat yang paling berharga, yang tidak bisa ditukar dengan harta berapapun banyaknya,
dengan kekuasaan berapapun besarnya dan dengan godaan-godaan berapapun banyaknya, berapapun menggiurkannya, iman dan Islam tidak boleh tergadai, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar. Karena iman dan Islam inilah yang akan menentukan kebahagiaan kita dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat yang lebih kekal abadi. Kebahagiaan kita di akhirat, masuk surga atau tidak masuk surga nanti di akhirat, ditentukan bagaimana kita memegang nikmat iman dan Islam ini sampai mati. Sehingga orang rela nyawa melayang, yang penting agama tidak melayang. Orang rela harta habis, yang penting iman dan Islam tidak habis. Mengorbankan harta dan jiwa demi membela keimanan dan keislamannya, karena memang ini adalah pusaka, harta yang kita miliki yang paling berharga dalam hidup kita ini, bahkan yang akan menentukan bahagia atau tidaknya kehidupan kita di akhirat nanti. Sebejat dosanya sangat banyak, maksiatnya tidak terhitung, jangan sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hilang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini dipegang. Walaupun orang banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi kalau matinya dalam keadaan bertauhid, insya Allah masuk surga. Tapi mampir dulu ke neraka. Setelah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar maksiat dan dosa yang dilakukan, Allah angkat dia karena dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dimasukkan ke dalam surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam, yaitu mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan rukun iman yang lainnya. Kalau gitu tidak apa-apa kita Ustaz berbuat maksiat dan dosa, kan nanti masuk surga. Siapa yang tahan disiksa ke dalam neraka jahanam walau 1 hari? Tunjuk tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan neraka jahanam dalamnya. Suatu hari Rasulullah berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar seperti batu yang terjatuh. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian mengabarkan itu adalah suara jatuhnya batu yang dilempar dari atas, dari bibir jurang atas neraka jahanam 70.000 tahun yang lalu, dan baru sampai di dasarnya. Dalam atau tidak? Sesuatu yang dilempar dari atas terjun ke bawah 70.000 tahun baru sampai dasarnya. Luar biasa dalamnya neraka jahanam. Siksaannya api yang menyala-nyala, narun hamiyah. Sangat panas. Panasnya di bumi paling panas apa kira-kira? Api kompor. Ada lagi? Api las. Mungkin lahar yang keluar dari gunung berapi yang paling panas, ribuan derajat Celcius.
itu pun baru 1/7 dari panasnya api neraka jahanam, kalaupun itu yang terpanas. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, panasnya api neraka itu 7 kali lipat dari api kalian yang terpanas di dunia. Baru 1/7-nya suhu yang terpanas di dunia ini. Sangat panas, berkali lipat panasnya neraka jahanam. Begitu masuk jadi presto, hancur lebur, mati. Tapi tidak mati begitu saja, kemudian berhenti siksaannya. Allah hidupkan kembali, Allah utuhkan jasadnya kembali untuk disiksa kembali di neraka jahanam. Mati, Allah utuhkan kembali, siksa kembali, berulang sampai Allah memutuskan vonisnya. 1 hari setara dengan 50.000 tahun kehidupan dunia, kehidupan akhirat. 1 hari disiksa di neraka jahanam itu sama saja disiksa 50.000 tahun kehidupan dunia. Ada yang tahan? Bahkan ketika menunggu hisab, penghitungan amal, di hadapan pengadilan Allah untuk diperiksa segala amal perbuatannya, yang disebut dengan hari penghitungan amal, yaumul hisab. 1 hari di masa sidang itu menunggu vonis apakah masuk surga atau masuk neraka. 1 hari setara dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Rasulullah SAW mengabarkan, kalian akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 hari setara dengan 50.000 tahun kehidupan kalian di dunia. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kami dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak menentu, kami harap-harap cemas, apakah kami akan masuk surga atau akan masuk neraka. 50.000 tahun dalam penuh kondisi ketidakpastian, ya Allah, menunggu vonis dari Allah. Sahabat risau gelisah. Sahabat nih risau gelisah jika harus menjalani masa sidang, menunggu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi cemas, kalut, gelisah, apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Seharinya setara 50.000 tahun. Baru sehari. Kalau 2 hari berapa tahun? Kalau 3 hari berapa tahun? Kemudian Rasulullah SAW tersenyum, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Sungguh yaumul hisab itu akan diberingan bagi orang-orang yang beriman. Kita insya Allah termasuk orang-orang yang beriman, sehingga dia menjalani masa sidang di hari penghitungan amal yaumul hisab, lamanya seperti waktu durasi mereka mengerjakan salat fardu 5 waktu. Mengerjakan salat fardu rata-rata berapa menit ini? Berapa menit? 10 menit. Itu sudah mantap sekali, pakam itu, luar biasa 10 menit ya. Rakaat pertama membaca surat An-Naba. Rakaat kedua membaca surat An-Nazi'at. 10 menit itu. Ada juga yang lebih pendek. Rakaat pertama membaca Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua membaca Inna a'tainakal kautsar setelah surah Al-Fatihah. 3 menit. 2 menit laju itu. Yang senyum pengalaman pribadi ya. Artinya pendek, gak lama mengerjakan sholat 5 waktu. Begitulah nanti orang-orang beriman akan menjalani hisab Allah dengan waktu yang tidak lama seperti mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau begitu biar cepat, nanti kami sholatnya cepat-cepat saja Ustaz.
Ya, bukan itu adalah gambaran saja, gambaran. Tidak lama, sama dengan tidak lamanya ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, rata-rata 5 menit, 10 menit sudah luar biasa. Syaratnya adalah innahu la yukhaffafu 'alal mu'min, beriman, orang yang beriman diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya, bi ghairi hisab, masuk. Kamu masuk, langsung masuk. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Allahumma amin. Seandainya dihisab, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hisabnya adalah hisab yang ringan. Fa amma man u'tiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Siapa yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka itu adalah pertanda dia akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan kemudahan hisab serta masuk surga. Hisabnya fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Hisabnya akan diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setidaknya hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Fa amma man u'tiya kitabahu bi yaminih. Sebaliknya, wa amma man u'tiya kitabahu, siapa yang diberikan catatan amalnya dilemparkan dari arah belakangnya, arah punggungnya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sulit. Wa yasla sa'ira, kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menjilat-jilat, menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Kunci kebahagiaan kita mulai dari keringanan saat hisab, kemudian apakah masuk surga atau masuk neraka adalah iman dan amal saleh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Maka ini kita pegang sampai kapanpun, walau harus berkorban dengan harta, walau badan harus terluka, kalaupun nyawa harus melayang, tidak apa-apa. Yang penting iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak melayang, tidak tergadai, tidak dijual, tidak ditukar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang akhir hidupnya membaca la ilaha illallah dalam keadaan bertauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Masuk surga. Apa itu iman? Ini pembahasan kita malam hari ini tentang akidah Islam, yaitu iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa adalah mempercayai atau meyakini. Secara istilah, mempercayai, meyakini dengan hati yang sebenar-benarnya, kemudian mengikrarkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Ini iman. Percaya bahwa Allah pencipta, bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, serta kita yakin dengan yakinnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian diikrarkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat hafal semua ya? Sering kita hafal, sering kita ulang. Dalam sholat-sholat kita pasti selalu dibaca. Bahkan membaca syahadat itu termasuk rukun di dalam sholat. Yang sholatnya jarang-jarang, mungkin di luar sana ada, minimal sepanjang hidup sekali itulah baca syahadat. Ketika mau akad nikah,
Mudah-mudahan itu dipegang sampai mati ya. Membaca syahadat dalam akad nikah bukan rukun. Kalaupun tidak membaca syahadat, akad nikahnya sah. Itu ijtihad para ulama kita untuk memastikan bahwa kedua mempelai yang mau dinikahkan itu benar-benar orang Islam. Jangan hanya Islam KTP atau dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang membatalkan keislaman, atau PKI biar aman ngakunya Islam ya. Di KTP-nya ditulis Islam. Maka para ulama kita untuk memastikan bahwa yang sedang akan dinikahkan maka dituntun dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ijtihad yang pikirannya itu luas. Walaupun itu bukan rukun dalam akad nikah. Kembali kepada pengertian iman, mengikrarkan dengan lisan. Tidak cukup hanya meyakini dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan, tetapi harus direalisasikan dalam amal perbuatan anggota badan pada kehidupan sehari-hari. Iman tidak cukup percaya saja. Yang penting percaya ada Tuhan, Allah Tuhan, yang sing penting eling. Sebagian aliran kebatinan, imannya di batin-batin. Yang penting eling, ingat, percaya ada Tuhan. Gak sholat gak apa-apa, gak puasa, gak zakat, gak haji gak apa-apa. Yang penting percaya sama Tuhan, sudah. Belum cukup imannya sampai situ. Karena pengertian iman, yakin dengan sebenar-benarnya dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Harus tiga-tiganya ini. At-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil jawarih. 3. Hati, lisan, anggota badan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan kita dijelaskan secara gamblang, rukun-rukunnya dalam hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril. Jibril datang suatu hari dalam wujud sosok pria yang penampilannya bersih, rapi, tidak terlihat bekas-bekas tanda habis perjalanan jauh, tidak kusut, tidak kumal, tapi ini penampilannya bagus, rapi, bersih. Datang ke hadapan Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada para rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir, hari kiamat, engkau beriman kepada takdir Allah, qadha dan qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Inilah rukun iman. Kemudian sosok pria itu bertanya lagi, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, berislam engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa dan haji. Inilah yang disebut rukun Islam. Setelah dijawab, pria itu kemudian bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjelaskan, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu.
seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, karena di dunia pasti kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat engkau. Itulah ihsan. Jadi merasa senantiasa ada pengawasan Allah. Pengawasan Allah. Akhbirni anis sa'ah, ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, kemudian nanti dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Iman tercakup pada rukun iman, jumlahnya 6. Hafal semua rukun iman? Hafal semuanya? Nah, itu perlu kita ajarkan kepada anak cucu keluarga kita. Kemarin ironi, miris kita melihat itu bertebaran video kan, anak SMA di sebuah kota masih pakai seragam, ada yang pakai jilbab, nggak pakai jilbab. Video testimoni, ditanya, sebutkan rukun iman. Rukun iman 1, puasa. Rukun iman nomor 1, zakat. Jadi kebalik-balik antara rukun iman dengan rukun Islam. Itu pun urutannya tidak betul. Ditanya lagi yang pakai jilbab, sebutkan rukun Islam. Iman kepada malaikat Allah. Dengan sangat pede, sudah kenceng nian tapi salah. Kita sedih, miris. Sebagian dari generasi kita rukun iman saja menghafalkan, tidak hafal. Rukun Islam menghafalkan dengan urutannya pun tidak bisa, padahal itu pondasi dari keimanan kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perkuat dan kita ajarkan di tengah-tengah keluarga kita, istri kita, anak cucu keturunan kita, supaya sampai mati dalam keimanan. Karena keimanan itulah satu-satunya faktor, syarat di antara syarat-syarat agar kita berkumpul kembali dengan keluarga kita nanti di surga. Yang suami akan berkumpul dengan istri yang dicintainya. Istri atau istri-istri? Ya bisa dua-duanya ya, tergantung masing-masing kondisinya ya. Yang istri akan berkumpul lagi dengan suami yang dicintainya. Orang tua akan berkumpul bersama anak cucu yang disayangi di surga. Anak-anak akan bertemu dengan ayah ibunya di surga yang sama, berkumpul menjadi keluarga besar sama seperti di dunia. Walladzina amanu wattabatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini janji Allah, dan orang-orang yang beriman, kemudian anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami kumpulkan mereka semua satu keluarga besar menjadi keluarga yang bersama di surga. Tapi syaratnya biimanin, mempunyai kesamaan iman. Iman yang berkualitas, bukan sembarang iman. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang terhunjam dengan keyakinan yang benar, diikuti dengan ikrar lisan dan amal soleh oleh anggota badan. Yang pertama, iman kepada Allah. Maksudnya adalah kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah Sang Pengatur segala urusan kita dan urusan seluruh alam semesta.
Allah yang memberikan rezeki. Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. Maka ini adalah keimanan tauhid yang sebenar-benarnya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan makan dan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Tetapi keimanan kepada Allah tidak cukup sampai di sini saja. Keimanan kepada Allah harus berlanjut dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Maka sudah benar itu Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang maha esa, tauhid. Jangan ketuhanan yang berkebudayaan. Nanti berkebudayaan sesuai dengan budaya lokal. Ada yang nyembah batu, nyembah gunung, nyembah arwah, nyembah memedi, nyembah hantu, nyembah pohon, nyembah penunggu laut. Mereka menyembah bertuhan tapi berkebudayaan. Sudah benar para pendiri bangsa ini meletakkan tauhid sebagai dasar negara ini, sebagai sila pertama, bahkan yang itu akan mewarnai sila-sila berikutnya, yaitu ketuhanan yang maha esa. Esa itu satu, tunggal, tidak berbilang. Itulah tauhid. Kita menyembah Allah berarti kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, perbuatannya syirik. Contohnya orang-orang kafir Quraisy disebut orang-orang musyrik. Apakah mereka tidak meyakini bahwa Sang Pencipta adalah Allah? Apakah mereka tidak meyakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah? Apakah mereka tidak meyakini bahwa yang menghidupkan dan mematikan Allah? Sehingga disebut musyrik, orang yang menyekutukan Allah? Ternyata tidak. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang memberi rezeki? Mereka menjawab, Allah. Tapi mengapa mereka disebut musyrik, menyekutukan Allah? Karena mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan lainnya, menduakan Allah. Bahkan bukan hanya dua Tuhan yang disembah, banyak. Ketika Rasulullah SAW membuka kota Makkah, menaklukkan kota Makkah yang disebut dengan Fathul Makkah, di Ka'bah setidaknya ada 360 patung berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ada patung peperangan, ada patung kekayaan, ada berhala berdasarkan kabilahnya masing-masing, ada berhala yang disembah agar dagangnya laris, macam-macam hajatnya, ada sesembahannya masing-masing. Tapi mereka di sisi lain percaya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Mereka disebut syirik, musyrik, perbuatannya syirik karena mereka dalam ibadahnya selain beribadah menyembah kepada Allah, mereka juga beribadah menyembah kepada itu patung-patung dan berhala-berhala yang jumlahnya 360. Ketika dalam peristiwa Fathul Mekah semuanya dihancurkan agar Allah tetap diesakan, tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa itu syirik, kemudian pembagian syirik dan bahayanya syirik serta contoh-contohnya, agar kita semuanya benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kalau ada yang mau disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan silahkan.
Ada pertanyaan? Karena sudah waktu Isya, kita tutup. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pada batas ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.